Soal ke-56, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas A. 16 bab 37 pasal dan 65 ayat, B. 16 bab 36 pasal dan 65 ayat, C. 17 bab 37 pasal dan 65 ayat, D. 16 bab 37 pasal dan 65 ayat, E. 18 bab 37 pasal dan 65 ayat. Jawaban yang benar adalah A. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh yaitu meliputi 16 bab 37 pasal 65 ayat. 16 ayat berasal dari 16 pasal yang terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih. 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan. Jadi sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, dan 65 ayat. Soal ke-57. Setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, UUD 1945 terdiri atas A. 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 3 pasal aturan tambahan. B. 16 bab 37 pasal 195 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. C. 16 bab 37 pasal 194 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. D. 16 bab 37 pasal 194 ayat 2 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. E. 16 bab 37 pasal, 195 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. Setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Soal selanjutnya 58. Pada periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan yaitu A. Parlementer, B. Komunis, C. Liberal, D. Bebas, E. Presidensial. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasannya sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 pada periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan diberlakukannya Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini Indonesia menganut sistem pemerintahan yaitu parlementer. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi pada periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR _DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi A. Menteri Dalam Negeri, B. Menteri Luar Negeri, C. Menteri Negara, D. Menteri Istimewa, E. Menteri Konstitusi. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasannya sebagai berikut. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR _DPR dan MA setelah Wakil Ketua serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. 2. Penetapan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. 3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September PKI atau disingkat G30 SPKI. Jadi salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi pada periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR _DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Soal ke-60. Pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999 merupakan masa transisi yaitu masa sejak Presiden Soekarno digantikan oleh A. B.J. Habibie, B. Amin Rais, C. Megawati, D. Abdurrahman Wahid, E. Gus Dur. Jawaban yang benar adalah A. Pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999 merupakan masa transisi yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai terjadi peristiwa lepasnya Provinsi Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999 merupakan masa transisi di mana sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.